Apakah tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara di pelosok terpencil sudah terpenuhi? Di era globalisasi seperti sekarang ini, telekomunikasi memegang peran yang sangat penting. Telekomunikasi sebagai media atau alat komunikasi manusia, baik menerima maupun mengirimkan berbagai macam informasi. Hak mendapatkan informasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Namun, kesenjangan infrastruktur telekomunikasi yang terjadi di Indonesia membuat beberapa wilayah Indonesia masih ada yang mengalami kesulitan jaringan telekomunikasi. Tidak hanya masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, tetapi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil lebih membutuhkan. Karena keberadaan yang sangat jauh, membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut kesulitan mendapatkan akses atau sarana baik dalam menerima maupun mencari informasi. Sulitnya jaringan telekomunikasi dapat menurunkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut dalam melakukan kegiatan perekonomian, misalnya berjual pulsa, membuka warung internet atau warnet, jual beli secara online, dan pemasangan parabola yang tidak dapat dilakukan dengan lancar karena jaringan telekomunikasi kurang memadai di daerah tersebut. Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal mengatur masalah pertelekomunikasian. Meratanya akses telekomunikasi hanya bisa diperoleh jika pengembangan akses telekomunikasi merambah ke daerah perbatasan dan terpencil, sehingga perekonomian warga di daerah bisa terangkat dan diperbaiki menjadi lebih baik. Sebagian besar siswa sekolah masih mengikuti pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, materi bisa didapat dari mana saja. Tak hanya dari guru, materi pelajaran juga bisa didapat dari sumber terpercaya, salah satunya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hak merupakan semua yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah kita lakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak, dan sebaliknya. Di Indonesia, Undang-Undang 1945 merupakan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi telah menjamin hak-hak dasar pada anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung, seperti halnya dalam pasal 34, pasal 38. Akan tetapi, jaminan negara terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung tersebut kadang hanya sebatas retorika belaka. Pada realitasnya, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar, dan masih berbagai macam persoalan lainnya yang menyangkut anak yang belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah, khususnya permasalahan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak dan masyarakat.
Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan, kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografis. Berbagai regulasi yang ada berkaitan dengan urgensi pendidikan, bahkan sampai kepada hal-hal yang bersifat teknis, telah dengan jelas tertera dalam undang-undang. Tetapi, dalam taraf implementasinya terdapat berbagai kendala yang menghadangnya. Kendala-kendala tersebut sebenarnya yang harus dicari jalan keluarnya agar akses terhadap pemerataan pendidikan dapat tercapai. Cita-cita luhur tentang kesejahteraan akan tercapai jika pemerintah mampu meningkatkan pelayanan terutama akses pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang umur, agama, ras, suku, bangsa, dan lain-lain.